daerah sini memang sepi sekali, apalagi jam-jam ini, karena rata-rata masyarakat muslim di sini berprofesi sebagai petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adzaba annal hazana inna rabbana laghafurun syukur. Setiap jejak sejarah yang telah berlalu akan tetap meninggalkan bekas dalam ingatan, menjadikan itu sebagai kenangan yang selalu tersimpan manis dalam cerita. Sejarah merupakan warisan yang amat berharga untuk dijadikan pelajaran dan penyemangat agar bisa menghargai perjuangan fisabilillah para sesepuh mukmin Oeteta dalam kedamaian wa syukurillah. Desa Oeteta di Kecamatan Sulamu yang lengang dan sepi memiliki cerita tersendiri dalam perkembangan Islam di masa lalu. Islam masuk ke Oeteta diperkirakan pada tahun 1981, dibawa oleh para pedagang dari Sulawesi Selatan. Cerita awal berdirinya Masjid Al-Muhajirin ini adalah karena setiap kali para pedagang musiman tersebut berjualan, mereka harus menetap dalam waktu yang cukup lama untuk melakukan aktivitas berjualan dengan rentang waktu 1 hingga 3 minggu, sehingga mereka sangat kesulitan untuk melakukan sholat 5 waktu berjamaah di suasana hiruk pikuk pasar yang kadang tidak memenuhi syarat suci. Akhirnya para pedagang berinisiatif untuk mendirikan rumah ibadah. Mereka pun coba berdiskusi dengan masyarakat setempat dan alhamdulillah mendapat restu. Maka dibangunlah musola Nurul Iman di Desa Pariti kala itu. Pariti ini seperti ini fisiknya, masih berdaun, orang bilang sini daun guang. Kemudian ini batang pohon guang, masih utuh ya, subhanallah. Dan masjid ini, Masjid Al-Muhajirin ini dibangun kurang lebih pada tahun 1980. Selang beberapa waktu, karena pertimbangan lain, akhirnya umat berencana memindahkan musolah Nurul Iman. Kaum mukmin memilih desa Oeteta karena letak desa ini berada tepat di antara kelima desa. Akhirnya mereka bersepakat untuk memindahkan musolah Nurul Iman ke desa Oeteta dan merubah namanya menjadi Musolah Al-Muhajirin yang berarti berhijrah. Musolah yang terbuat dari pelepah bebak dan beratapkan daun gewang tersebut digotong beramai-ramai bersama tokoh agama Katolik dan Nasrani. Musola Al-Muhajirin diletakkan di atas tanah wakaf sebidang tanah yang cukup luas, diberikan oleh seorang saudagar Syamsuddin Katuk asal Bone, Sulawesi Selatan. Awal mulanya Islam itu masuk ke sini sekitar tahun 80-an. Jadi itu pertama yang membawa masuk itu adalah bapak-bapak dari Sulawesi, Bugis, Bone, dan Makassar.
itu dengan cara berdagang. Jadi setelah mereka pergi ke pasar, datang waktu sholat, mereka cari tempat ibadah, namun tempatnya tidak ada. Jadi waktu itu mereka pendekatan dengan bapak-bapak guru ada di SMP Negeri 1 Sulamu, dan mereka konsultasi dengan masyarakat di lingkungan Pariti Oeteta Bipolo. Mereka dapat izin untuk bangunnya di Pariti. Jadi waktu itu mereka buat proposal namanya Masjid Nurul Iman. Namun dalam Nurul Iman, Bapak, awalnya Nurul Iman. Iya, Nurul Iman. Jadi cahaya Islam itu mau berdirinya di Pariti. Namun dalam perjalanan lingkungannya tidak memungkinkan untuk berdiri di sana, maka dialihkan ke desa Oeteta. Maka proposal yang awalnya Nurul Iman berubah lagi menjadi Al-Muhajirin Oeteta. Artinya kita berhijrah dari Pariti ke Oeteta. Al-Muhajirin. Iya. Warga Muslim Oeteta yang bermata pencarian sebagai petani, peternak, dan sebagai petani garam selalu menjaga kekerabatan antar sesama mereka. Hidup dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah alasan terkuat manisnya toleransi di daerah ini. Warga Muslim yang awalnya hanya berjumlah 25 kakak, itu pun tinggal menyebar dan jauh dari lokasi Masjid Al-Muhajirin. Dan saat ini jamaah mukmin telah bertambah menjadi 95 kakak dengan jumlah 300 jiwa dari jumlah keseluruhan warga Oeteta dan Pariti yang keseluruhannya berjumlah 3.075 jiwa. Masjid Al-Muhajirin diapit 4 buah gereja. Masjid yang memiliki jamaah yang berasal dari 5 desa yang mengitarinya, yakni Desa Pariti, Desa Bipolo, Nunkurus, Oeteta, serta Desa Pantai Baringin. Walau masyarakatnya tinggal berbaur menjadi satu, tetapi potret rukun dan harmonis tergambar nyata. Bangganya melihat kehidupan mereka yang sederhana, tapi mampu berbaur dalam santun. Hari pasar di Kamis manis seperti ini merupakan ajang bersilaturahmi warga yang berasal dari beberapa desa.
adalah kegiatan yang selalu dinanti. Saling menyapa satu sama lain, berjualan maupun membeli kebutuhan keluarga adalah pemandangan rutin yang telah menghiasi syiar di pelosok Oe Teta. Kegiatan memakmurkan masjid di pelosok Oe Teta selalu dijaga oleh Imam Masjid Usman Tuang asal Lembata. Aktivitas beliau dirangkul dan ditemani Bapak Abdul Karim asal Alor. Kalau beliau ini adalah sesepuh yang sangat dihormati, merangkul dan mendidik generasi muda dengan sidik lagi amanah. Dalam penuh kasih sayang adalah suri tauladan yang diwariskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pedoman hidup yang menjadi pengingat untuk tidak melakukan hal yang kufur lagi mungkar. Terputus meskipun orang tuanya telah tiada di muka bumi. Memiliki putra-putri non soleh soleha tak terlepas dari peran Umi seorang ibu. Islam memberikan peranan yang amat sangat besar kepada ibu sebagai pendidik. Ibu bagaikan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Al-ummu kal madrasatul ullah. Kasih sayang yang mengalir bersumber dari denyut zikirnya. Bagus kita perlukan huruf-huruf Al-Quran dengan salawatan. Lafatul ilhawadisi Iyamu nafsi Wahdaniyah Kudrat Irodat Ilmun hayat Sama basar kalam Qadiran muridan Aliman hajan sami'an Basiran mutakaliman Nuria bedu Wilayahil maulidi Wabarikun nuria bedu Mima'anikun nuria bedu Mima'ani Ahmadi Tani Ahmadi Nama ayahnya Aminah Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udzu birabbin nas Malikin nas Ilahin nas Min syarril waswasil khannas Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas Minal jinnati wan nas. Majelis taklim yang dirahmati Allah. Kedudukan anak sebagai hiasan, sebagai ujian, dan sebagai musuh tersebut tercantum dalam ayat Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyah salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairan amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kelak lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran surah Al-Kahfi ayat 18 sampai 46. Oh, seperti itu.
Kata Syahrini. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Muhajirin setiap Jumat menyisihkan waktu di sela-sela kesibukan mereka, mengurus rumah tangga dan membantu suami mencari nafkah. Rutin belajar, melantunkan salawatan adalah kegiatan yang mengasah lafaz agar di saat sang buah hati Iqra Quran dapat diluruskan bacaan mereka. Karena ibu adalah madrasah pertama seorang anak. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salah. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni raja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasir wa kul ja'al haqqu wa zaqa haqqal batilu innal batila nazahuqa. Sadaqallahul azim. Jejak Islam istiqomah penuh kasih ya Rahman ya Rahim. Allahu Akbar untuk kita semua. Sudah mengingatkan kepada solihah adalah perhiasan. Rasa cinta yang begitu kuat, istiqomalah, perbaharui iman dan bersabarlah atas kasih sayang Allah. Menjaga silaturahim antar mukmin wajib hukumnya. Menjaga kekerabatan dengan mereka, saudara-saudara kita, adalah bukti lembut hati. Bagai cahaya nan membias penuh di sudut kolbumu, semakin kuat dan bertahta penuh hormat. Salawat nah. Jadi waktu saat ibu gurunya bilang kasih tahu, Kak Ian, Asma, saya syuting lagi, udah pada pintar-pintar. Sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadzi tanhalu bihil uqad
memakmurkan masjid dan mengajak serta membimbing mereka generasi Islam kecil adalah amalan yang takkan pernah putus. Karena janji Allah tiada pernah ingkar. Rahmat seru sekalian alam untuk Muslim Pulau Timor terjaga dengan baik selama ini adalah bukti besarnya cinta Rob yang agung untuk kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jazakumullahu khairan saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.